Konon dalam sebuah perayaan misa, seorang prodiakon tidak mau membagi komuni kepada seorang pemuda. Hanya gara-gara pemuda itu tidak mengucapkan kata amin saat sang prodiakon membagi komuni kepadanya. Bahkan bukan sampai di situ. Prodiakon itu membentak sang pemuda dan mengusirnya keluar gereja. Tentu saja suasana perayaan Ekaristi menjadi terganggu. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, dalam kehidupan beragama seringkali kita menjumpai ada orang yang terlalu menekankan pada masalah ritual belaka. Yang penting bahwa menjalankan ritual sesuai dengan norma yang sudah ditentukan. Kalau peribadatan tidak dilakukan dengan norma itu, maka peribadatan tidak sah. Sikap yang seperti ini bisa disebut dengan istilah ritualisme. Orang hanya menekankan masalah lahiriah dalam peribadatan tanpa melihat inti dari peribadatan itu yang sebenarnya. Ritualisme seperti ini juga menghinggapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang kisahnya kita dengar dalam bacaan Injil hari ini. Mereka datang kepada Yesus dan bertanya, mengapa murid-muridnya tidak membasuh tangan terlebih dahulu sebelum mereka makan? Mereka curiga, jangan-jangan murid-murid Yesus melecehkan peribadatan yang ada pada waktu itu. Sebagaimana kita ketahui, mencuci tangan sebelum makan bukan hanya masalah kesehatan, tetapi bagi orang Yahudi ini ada kaitannya dengan praktek kesalehan. Seseorang yang tidak mencuci tangan sebelum makan, itu berarti dia tidak melakukan ibadat dengan benar. Maka orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat merasa terganggu dengan sikap murid-murid Yesus yang tidak mencuci tangan sebelum mereka makan. Untuk menanggapi pertanyaan mereka, Yesus memberikan tanggapan dengan dua hal. Yang pertama, bahwa Yesus mau mengajarkan peribadatan yang murni dan tulus. Menurut Yesus, kemurnian peribadatan tidak hanya tergantung pada tata lahiriah semata. Bukan hanya sebatas pada pencucian tangan sebelum makan. Tetapi peribadatan yang sejati harus bersambung dalam hidup sehari-hari. Maka Yesus mengutip apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya. Nabi Yesaya mengkritik bangsa Israel yang pada waktu itu hanya melakukan peribadatan di mulut saja, sedangkan hati mereka jauh dari Allah. Pada zamannya, Nabi Yesaya melihat bahwa peribadatan di tengah-tengah bangsa Israel, peribadatan di bait suci begitu meriah, begitu agung. Namun di sisi lain terjadi juga ketidakadilan di mana-mana. Bahkan praktek ketidakadilan itu dibenarkan dengan cara beragama mereka. Maka Nabi Yesaya mengkritik mereka karena mereka tidak menyambungkan antara peribadatan dengan kehidupan sehari-hari. Seolah-olah mereka hidup dalam dua dunia. Ketika beribadat di bait Allah, mereka begitu kudus. Sedangkan dalam kehidupan sehari-hari, mereka begitu kudus karena menindas sesama. Maka Yesus mau menyambungkan bahwa peribadatan yang benar harus bersambung dalam hidup sehari-hari. Hormat dan bakti kepada Tuhan harus bersambung dalam tindak yang adil kepada sesama. Lalu yang kedua, Yesus mau mengungkapkan bahwa
kesalehan dan kenajisan seseorang tidak tergantung dari apa yang ada di luar diri. Sebaliknya, kesalehan dan kenajisan seseorang justru berasal dari dalam diri. Apa yang ada di luar itu tidak membuat seseorang menjadi najis, tetapi apa yang keluar dari seseorang karena niatnya yang jahat, karena niatnya yang tidak bersih, itulah yang mengotori seseorang sehingga dia menjadi najis. Saudara-saudari yang terkasih, lalu pesan apa yang bisa kita tangkap dari bacaan Injil hari ini? Saya mengajak kita untuk merenungkan dua hal. Yang pertama, bahwa kita diajak untuk menyelaraskan antara ibadat kita dengan kehidupan sehari-hari. Bahwa peribadatan kita kepada Allah harus bersambung dalam hidup sehari-hari. Sembah bakti kita kepada Tuhan harus bersambung dalam hormat kita kepada sesama. Kalau ini kita lakukan, maka kita sungguh-sungguh melaksanakan peribadatan yang benar. Sembah bakti kepada Allah bersambung dalam tindak yang adil kepada sesama. Lalu yang kedua, terkait dengan masalah haram dan halal. Kita tidak perlu mengkhawatirkan segala sesuatu yang ada di luar diri kita. Karena yang berasal dari luar itu tidak akan menajiskan kita. Tetapi kita diajak untuk memurnikan batin kita. Karena dari dalam batin itulah yang bisa menajiskan atau menyucikan kita. Amin.